ada bahan bakar dan lain sebagainya, itu semua menjadi satu rangkaian kompleks dari industri penerbangan. Dan dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina itu mempengaruhi berbagai macam sendi dari sektor penerbangan internasional. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin membagi 3 topik di dalam presentasi saya. Yang pertama adalah dampak invasi Rusia dan Ukraina di beberapa sektor di penerbangan sipil. Yang kedua, bagaimana kemudian mekanisme hukum internasional mengatur tentang konteks penerbangan sipil. Dan yang terakhir, nanti terkait dengan strategi dan respon terkait dengan bagaimana untuk menghindari dampak yang lebih buruk dari invasi Rusia terhadap Ukraina di dalam kaitannya dengan sektor industri penerbangan sipil. Yang pertama, invasi Rusia dan Ukraina ini ibarat gunung berapi gitu ya, atau bom waktu yang sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu ketika aspek diplomatik antara kedua belah negara itu dilakukan dan gagal, tentu ujungnya adalah tindakan agresi. Nah, tindakan agresi ini menimbulkan multi-layer effect. Tidak hanya di dalam konteks melanggar ya konteks sovereignty atau kedaulatan negara, namun juga dalam hal ini terkait dengan sektor penerbangan. Bagaimana kemudian kebijakan dari mayoritas negara di dunia, termasuk di dalamnya adalah Uni Eropa, untuk melakukan pembatasan ya, bahkan menutup ruang udara dari Rusia dan bahkan menutup akses dari industri penerbangan Rusia untuk melakukan aktivitas bisnisnya, ini menjadi satu persoalan serius. Dampaknya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di sektor penerbangan itu multi-layer effect. Dan sektor industri, ketika kita membicarakan sektor industri penerbangan yang itu kemudian sangat terdampak saat COVID ya, pasca COVID, saat ini kita 2 tahun. Nah, ini efeknya semakin suffer lagi ya, semakin menderita lagi karena dampak dari invasi Rusia dan Ukraina. Nah, ini artinya kita tidak hanya membicarakan tentang konflik Rusia dan Ukraina saja, tapi something beyond dari konflik itu sendiri terhadap banyak hal, termasuk dalam hal ini lebih titik beratnya pada sektor penerbangan. Nah, saya ingin menyampaikan yang pertama di hasil ya fact sheet dari yang dilakukan oleh IATA atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional terkait dengan dampak terhadap air passenger traffic ya, dampak terhadap lalu lintas penumpang seperti itu. Di dalam konteks ini dampaknya luar biasa ya. Misalkan di dalam konteks langit Ukraina yang tertutup, nah, karena kita tahu dalam konteks industri penerbangan, kalau kita ini nanti sebenarnya saya akan sampaikan, tapi bisa coba saya highlight sebentar bahwa industri ruang udara di dalam Konvensi Chicago 1944 dia adalah kedaulatan penuh yang kemudian tertutup serta eksklusif. Maka ketika ada restriction bahkan banned terhadap suatu ruang udara, dampaknya menjadi lebih berat karena industri di dalam rute penerbangan ya, di dalam aspek penerbangan itu semuanya dihitung ya, dan itu ketika pesawat dipandu oleh air traffic control, kenapa tadi saya sebut di pasal 1 Konvensi Chicago itu semua berbayar ya. Misalkan penerbangan dari Indonesia ke Rusia misalkan ya, Jakarta ke Moskow, dari Jakarta kemudian langit di Singapura hingga sampai ke Rusia itu semua berbayar. Karena tadi ruang udara itu bersifat tertutup dan eksklusif kalau kita merujuk di pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Nah, ini juga dampaknya terhadap income atau pendapatan di sektor penerbangan. Ya, kerugiannya luar biasa. Misalkan dampak dari ditutupnya ruang udara Ukraina 3,3% dari total air passenger Eropa itu merugi. 0,8% dari total ya air passenger atau penumpang ya pesawat itu juga merugi di dalam konteks global. Belarus itu juga yang dianggap berafiliasi dengan Rusia ya secara bersamaan untuk menginvasi Ukraina,
itu juga mengalami sektor penerbangan dengan tingkat kerugian yang sama. Setelah 25 Maret 2022, 36 negara termasuk negara anggota Uni Eropa dan juga UK serta Amerika Serikat menutup ruang udara Rusia dan juga melakukan sanksi ekonomi melalui pembatasan, bahkan tidak larangan ya untuk melakukan aktivitas penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan dari Rusia. Nah, ini yang kemudian menimbulkan isu Vladimir Putin membuat undang-undang di negaranya untuk menasionalisasi semua pesawat terbang yang ada di Rusia. Nah, ini konflik semakin mengeras artinya. Sehingga kita ketahui sanksi yang dilakukan oleh dunia, ya khususnya negara barat terhadap Rusia itu tidak menimbulkan konflik ini semakin cooling down, tapi justru menjadi deterrent effect, menjadikan konflik ini semakin lebih parah. Padahal Rusia sendiri di sektor penerbangan 5,2% total global international traffic mereka berkontribusi di tahun 2021 ini datanya. Namun 1,3% dari global total traffic itu yang kemudian menjadi dampak ya dari penerbangan di Rusia. Siprus, Turki, Polandia, dan Bulgaria juga menjadi penumpang yang paling banyak di rute tersebut. Nah, sehingga impact ini disinyalir akan semakin parah, khususnya dalam konteks penjualan tiket dan juga booking ya, international booking yang akan semakin parah kalau kemudian tidak diantisipasi dengan baik seperti itu. Nah, selain dalam konteks lalu lintas orang, lalu lintas barang juga terdampak. Dalam konteks ini air cargo traffic, di mana CTKS ya, cargo tons kilometers yang merupakan ukuran ya dari konteks penerbangan konteks kargo internasional itu juga mengalami kerugian. Kurang lebih 20,6% dari total international CTKS yang ada di dunia. Dan di Eropa sendiri dampak dari sanksi yang diberlakukan kepada Rusia itu 2,2%. Nah, Rusia sendiri mencatat 2,5% dari global total dedicated ya. Jadi memberi sumbangsi kepada lalu lintas kargo internasional yang itu Bapak Ibu bisa cek di flightradar24.org untuk melihat sejauh mana crowded-nya sektor kargo dalam konteks Rusia itu sendiri. Dan tentu bagi Ukraina pun juga rugi, 0,9% ya, walaupun tidak lebih besar daripada Rusia. Saya percepat, dalam konteks jet fuel, dalam konteks harga aftur, ya, dan tentu itu juga berdampak kepada biaya ya atau cost dari airfares, itu juga mengalami dampak signifikan, sehingga ya tentu ini menjadi deterrent effect dari kelesuan sektor penerbangan dunia. Karena hampir 39% sampai 121% ya tingkat kenaikan dari aftur dan juga airfares. Seperti kita ketahui, Gazprom ya yang merupakan perusahaan migas paling dibutuhkan Uni Eropa itu berdomisili atau berbadan hukum di Rusia. Upaya menasionalisasi upaya menjual ya gas dan migas ya, minyak dan gas ke masyarakat internasional dengan menggunakan mata uang rubel itu menjadi salah satu strategi Putin yang menurut hemat kami ini cukup strategis untuk memulihkan kembali efek sanksi, berbagai macam sanksi yang diberlakukan kepada Rusia seperti itu. Namun beberapa negara yang ada di front line untuk menjadi lawan Rusia seperti Amerika dan kelompok NATO tentu tidak tinggal diam dari konteks kebijakan yang dilakukan oleh Putin tersebut. Secara singkat, termasuk ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, dalam konteks broader ekonomi ya, dalam konteks pendapatan dari antara Rusia maupun Ukraina itu juga sama-sama terdampak. Ya, GDP dari Rusia ya, growth domestic period ya, atau pendapatan kotor dari masyarakat Rusia itu juga
hilang ya akibat investasi, pembatasan global dan aspek-aspek ekonomik yang dibatasi bahkan disanksi ya, ada embargo seperti itu Bapak Ibu. Artinya antara Rusia dan Ukraina itu juga mengalami penurunan ya 2% dari global GDP, memberikan kontribusi pada penurunan global GDP ya, pendapatan domestik bruto global seperti itu Bapak Ibu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi efek ya, dampak termasuk dalam konteks ini di sektor penerbangan. Forbes di 1 Maret 2022 setidaknya mencatat ada 5 poin. Yang pertama tentang high fuel price tadi yang saya sebut. Yang kedua tentang pembatasan rute penerbangan ini menciptakan larangan-larangan ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, di pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dikenal tentang yurisdiksi atau kedaulatan penuh negara di ruang udara. Dampaknya apa? Di dalam suatu rute penerbangan mereka harus berputar ya, karena adanya larangan ya terbang di langit ruang udara Rusia seperti yang dilakukan oleh Delta Air Force, Air France ya, milik Prancis atau KLM milik Belanda, dia harus berputar ya kalau mau ke Asia ya, melewati Laut Hitam ya, yang berbatasan dengan Afrika, dan itu tentu menimbulkan efek yang luar biasa dari segi pembiayaan, dari segi cost penerbangan dan lain sebagainya ya. Nah, ini menjadi situasi yang parah ya, yang kalau kemudian tidak dipercepat upaya damai dari Rusia dan Ukraina, ini akan semakin menciptakan krisis ekonomi global. Nah, tentu kita harus melihat ya apa yang kemudian dituangkan di dalam konvensi internasional tentang penerbangan sipil untuk menyikapi kasus atau konflik Rusia dan Ukraina. Chicago Convention 1944 memberi titik tekan ya, memberi titik tekan kepada message of peace and harmony ya, bagaimana pesan perdamaian dan harmoni di dalam rangka mengelola ruang udara untuk kepentingan penerbangan internasional, termasuk dalam hal ini penerbangan sipil, termasuk dalam konteks nasional dan termasuk konteks internasional. Sehingga tujuannya adalah memastikan keamanannya dan pertumbuhan dari konteks penerbangan sipil internasional itu menciptakan kesejahteraan global, mewujudkan berbagai macam bentuk operasi atau melakukan menghidupkan sektor penerbangan itu untuk tujuan damai, for peaceful purposes. Yang ketiga, bagaimana mempercepat ya pembangunan ya konteks industri penerbangan sipil, termasuk airport dan navigasi dan keamanannya, dan termasuk dalam konteks pengembangan aeronautics dan lain sebagainya. Itu sangat luas di Konvensi Chicago. Namun saya ingin titik tekannya kepada bagaimana konteks prohibition tadi di dalam konteks ruang udara satu, dan yang kedua dalam konteks bagaimana kemudian Konvensi Chicago membahas tentang aspek perang apabila terjadi perang di suatu ruang udara dan bagaimana sikap dari hukum internasional itu sendiri. Nah, prohibition area atau area yang terlarang ini di pasal 9 Konvensi Chicago. Jadi setiap negara pihak itu dalam konteks alasan ya, military necessity atau kepentingan militer dan keamanan sipil dapat membatasi atau melarang ya penerbangan di ruang udaranya. Ya, kalau dulu perang itu dilakukan konvensional ya, melalui penembakan meriam, sekarang menembaknya dengan rudal ya, menembaknya dengan nuklir ya. Tentu prohibition area ini sangat reasonable untuk kemudian menghindari tadi. Tapi dampaknya tadi banyak kerugian. Di mana setiap negara pihak itu wajib melakukan report secara periodik ya terhadap situasi kegawat daruratannya ya, emergensinya, dan termasuk keamanan penerbangan sipil. Jangan sampai kemudian konflik Rusia-Ukraina, kita mengingat kembali Bapak Ibu dari pesawat Malaysia Airlines ya yang ditembak ya oleh pasukan Crimea ketika penerbangan dari Schiphol menuju Kuala Lumpur, dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, dan ditembak hanya untuk meminta atensi masyarakat internasional terhadap upaya untuk menentukan nasibnya sendiri bagi kelompok Crimea. Nah, itu harga yang sangat mahal, Bapak Ibu. Harga nyawa itu suatu hal yang sangat mahal. Khususnya
aspek penerbangan ya, keamanan penerbangan sipil yang tentu perlu dijaga seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian dalam konteks praktik ya dan sektor di industri penerbangan ini, keamanan itu merupakan satu hal yang tidak boleh ditawar-tawar. Dan keamanan ini yang kemudian tetap harus dijaga, di mana semua negara di dunia memiliki obligation atau tanggung jawab yang sama. Selanjutnya, dalam konteks security arrangement, kita tentu merujuk di pasal 64 Konvensi Chicago, organisasi dalam konteks ini ICAO, International Civil Aviation Organization, menghormati ya terkait dengan penggunaan ruang udara untuk kepentingan keamanan ya, untuk kepentingan keamanan. Yang itu sejalan lagi-lagi Bapak Ibu dengan tujuan damai, bukan tujuan perang loh Bapak Ibu. Dan itu bisa kita juntukan atau bisa kita linkage-kan dengan pasal 24 dan pasal 51 dari Piagam PBB. Di pasal 24 yang perlu diperhatikan adalah semua negara wajib menahan diri. Ya, how to refrain in their international relation dalam konteks hubungan internasional dalam rangka melakukan ancaman dan penggunaan kekerasan ya, yang mengganggu integritas teritorial dan kemerdekaan politik dari sebagai semua negara ya, of any states ya, dan hal itu sejalan dengan misi PBB. Jadi kalau PBB tidak mampu mengelola atau bahkan menyelesaikan as soon as possible dari konflik Rusia-Ukraina, tentu tujuan dari hukum internasional dan PBB itu sendiri akan tercederai. Seperti itu. Dan pasal 51 dari Piagam PBB tentang self-defense. Artinya di sini bagaimana kemudian negara yang dilakukan serangan ya, menjadi korban serangan invasi, agresi, seperti Ukraine, dalam rangka self-defense. Self-defense tentu titik tekannya adalah human rights protection, ya, perlindungan HAM warga negara, mereka dapat melakukan tindakan balasan. Ya. Dan tentu harus dilakukan sewajarnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membela diri atau self-defense. Nah, war and emergency condition, ini di pasal 89 Konvensi Chicago, dalam konteks perang seperti yang terjadi saat ini di Rusia dan Ukraine, bagaimana kemudian kebebasan penerbangan dari negara pihak di dalam Konvensi Chicago itu harus dijamin ya, walaupun penggunaan senjata itu tentu tanpa terkontrol ya. Walaupun sudah ada Konvensi Jenewa 49 tentang aspek humaniter misalkan serta protokol tambahannya, serta ditambah lagi Statuta Roma 1998 untuk pelaku kejahatan perang, namun hal tersebut tidak secara inline ya untuk menghentikan ya atau menimbulkan suatu dampak keamanan ya dalam konteks masa perang di ruang udara. Tapi yang stressing point-nya dalam konteks ini adalah bagaimana melindungi masyarakat sipil, civilian protection. Civilian protection ini termasuk dalam konteks mereka yang menjadi penumpang pesawat, mengingat mereka juga masuk bagian dari teritorial ruang pesawat udara, di mana pesawat udara itu punya nasionalitas, mereka wajib dilindungi, termasuk warga yang ada di daratan, ya. In case ketika pesawat itu jatuh dan kemudian yang menjadi korban adalah masyarakat daratan. Bagaimana perlindungan HAM dari warga negara itu menjadi hal yang imperatif, ya, termasuk di dalam arm attack ya, dalam serangan di peperangan, termasuk dalam agresi. Nah, ini rujukannya di pasal 55 dan pasal 51 dari Piagam PBB. Dan terakhir, Bapak Ibu, dari konteks impact atau dampak penerbangan sipil dari konflik Rusia-Ukraina dan juga aspek hukum internasional yang menyertainya, ada beberapa pesan ya atau rekomendasi yang kami harapkan. Yang pertama tentu mempercepat ya perjanjian damai ya antara Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina harus menahan diri ya. Itu pesan PBB ya, bukan pesan saya secara pribadi. Itu pesan PBB harus menahan diri dalam penggunaan senjata dan lebih mengedepankan ya peacefully dispute settlement mechanism, menyelesaikan sengketa dengan damai. Kalaupun ada sengketa, silakan selesaikan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, misalkan seperti itu. Ya. Atau kalau tidak bisa, bagaimana peran Dewan Keamanan? Walaupun di sini juga sanksi, karena posisi Rusia adalah satu dari
5 anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, yang tentu sangat subjektif nantinya di dalam penyelesaian keputusan kalau itu dialihkan ke Dewan Keamanan. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap hukum internasional terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemulihan dampak berbagai macam dampak di sektor penerbangan selama masa perang, dan bagaimana penguatan ya industri penerbangan yang beberapa tahun ini tadi saya sampaikan karena COVID itu menimbulkan efek luar biasa, ditambah lagi efek perang, sehingga harus merecovery secara cepat ya dan memperkuatnya, dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan agar tidak terjadi krisis ekonomi global. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satria atas presentasinya untuk kita semuanya. Untuk sesi tanya jawab nanti selesai ketiga narasumber untuk presentasi baru kita buka sesi tanya jawab. Berikutnya